Bagnaia tak menyangka kalahkan Valentino Rossi di Misano. Pembalap tim Pramac Ducati, Francesco Bagnaia, mengaku tak menyangka mampu menyusul Valentino Rossi di MotoGP San Marino 2020 yang berlangsung di sirkuit Misano. Francesco Bagnaia merasa tidak sadar bahwa ia mampu menikung sang mentor untuk merebut posisi kedua. Sebagai pembalap jebolan VR46 Rider Academy, Francesco Bagnaia tentu merasa sangat senang karena mampu bersaing dengan Valentino Rossi. Apalagi persaingan tersebut sangat menentukan di mana keduanya memperebutkan tempat kedua. Awalnya, Valentino Rossi memang tampil meyakinkan dengan nyaris memimpin balapan. Akan tetapi, Valentino Rossi sempat menurun hingga mampu mendekati Bagnaia. Alih-alih mencoba bertahan, Valentino Rossi justru mampu disusul Bagnaia. Meski begitu, Francesco Bagnaia juga tidak menduga bahwa ia mampu bisa melakukannya. Bahkan, ia sempat merasa menyesal karena akhirnya sang mentor gagal meraih podium dan harus puas finish di posisi keempat. Saya lebih kuat di sini karena motor saya sangat kuat di jalan lurus. Saya ingin membersihkan semuanya melawan Vale. Saya pikir Vale berada di urutan ketiga di garis finish, tetapi saya tidak menyadari bahwa saya menyusulnya. Mungkin podiumnya akan datang pada minggu depan, kata Francesco Bagnaia. Selain itu, secara hasil keseluruhan, Bagnaia juga tidak menyangka akan menyelesaikan balapan di tempat kedua. Pasalnya, jika berkaca pada kondisinya, pembalap berpaspor Italia itu masih merasakan sakit ketika masih dalam pemulihan cedera. Selama pemanasan, saya pikir tempat kelima akan memungkinkan. Apalagi setelah beberapa lap pertama, saya mengalami masalah dengan ban dan kaki saya. Jadi, sangat keren bisa naik podium di depan fans. Saya ingin mendedikasikan podium saya untuk semua orang yang telah membantu saya selama 5 minggu terakhir, kata Francesco Bagnaia. Sementara itu, seperti yang diketahui, Valentino Rossi harus puas berada di urutan keempat. Pembalap tim Monster Energi Yamaha itu gagal meraih podium setelah tertikung oleh Joan Mir pada detik-detik akhir balapan. Klasemen sementara MotoGP 2020. Pembalap Misano Ducati, Andrea Dovizioso, ke puncak klasemen sementara MotoGP 2020 usai balapan MotoGP San Marino 2020. Perubahan posisi pembalap terjadi di klasemen sementara MotoGP 2020 setelah Franco Morbidelli dari Petronas menang di MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Franco Morbidelli menang di seri ke-6 MotoGP 2020 setelah mencatatkan waktu 42 menit 2,272 detik. Podium kedua menjadi milik pembalap Pramac Ducati, yaitu Francesco Bagnaia yang disusul Joan Mir dari Suzuki X-Star di posisi ketiga. Usai balapan tersebut, pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, menempati puncak klasemen pembalap dengan torehan 76 poin. Pada MotoGP San Marino, Andrea Dovizioso sendiri finish pada urutan ke-7. Meski demikian, koleksi poin Dovizioso cukup untuk melewati catatan poin Fabio Quartararo yang gagal finish di MotoGP San Marino usai 2 kali terjatuh. Tanpa finish di MotoGP San Marino, poin Fabio Quartararo tetap di angka 70 poin. Pembalap Petronas itu kini turun peringkat dengan menempati posisi kedua klasemen sementara. Pembalap Ducati, Jack Miller, tetap di posisi ketiga klasemen sementara setelah finish di tempat ke-8. Pembalap Australia itu mengoleksi 63 poin di klasemen sementara. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, yang mengesankan di MotoGP San Marino melonjak ke posisi 4 klasemen setelah meraih podium ketiga. Joan Mir kini mengumpulkan 60 poin dan berhasil menggeser rookie Brad Binder dari posisi ketiga. Pencapaian Joan Mir itu tidak terlepas dari momen menyalip Valentino Rossi di tikungan terakhir MotoGP San Marino 2020. Franco Morbidelli juara, Valentino Rossi gagal podium. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, keluar sebagai pemenang MotoGP San Marino 2020 yang berlangsung di sirkuit Misano pada Minggu 13 September 2020. Tampil mendominasi sejak awal balapan, Franco Morbidelli akhirnya mampu merasakan kemenangan perdana di kelas MotoGP.
Sementara itu, Valentino Rossi nyaris meraih podium di hadapan publik sendiri setelah pada detik-detik akhir gagal mendapatkan tempat ketiga. Awal mula balapan dimulai, Franco Morbidelli langsung tancap gas. Pembalap tim tuan rumah itu mampu melesat untuk mengungguli para pembalap lain. Namun begitu, Franco Morbidelli ditempel ketat oleh sang mentor, yaitu Valentino Rossi yang membuntutinya di urutan kedua. Sementara itu, dua pembalap Yamaha lainnya sedikit keteteran dengan mundur ke urutan keempat dan kelima. Sedangkan urutan ketiga diambil oleh pembalap tim Pramac Ducati yakni Jack Miller. Setelah beberapa lap berlangsung, Franco Morbidelli pun masih memimpin jalannya balapan. Valentino Rossi pun masih mengikuti di urutan kedua untuk mencari celah demi mendapatkan tempat pertama. Sedangkan urutan ketiga tetap ditempati oleh Jack Miller. Akan tetapi, persaingan sengit terjadi untuk perebutan urutan keempat. Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan Joan Mir saling bersaing untuk mendapatkan tempat keempat. Namun, pada lap ke-8 di tikungan keempat, Fabio Quartararo terpleset dari lintasan dan membuatnya gagal untuk bersaing di urutan depan. Fabio Quartararo pun bangkit, tetapi tercecer di urutan belakang. Selain Fabio Quartararo, nasib apes sepertinya menghinggapi Vinales. Alih-alih berjuang untuk mendapatkan tempat keempat, sang pole position justru perlahan mundur hingga ke urutan ketujuh. Alhasil, perebutan tempat keempat menjadi milik Joan Mir. Hingga putaran ke-15, Morbidelli pun masih menjadi yang terdepan dan Valentino Rossi masih menempel ketat sang anak didik. Sementara itu, perubahan terjadi pada posisi ketiga di mana Joan Mir sukses mengambil alih setelah melewati Jack Miller. Sayangnya, Jack Miller sepertinya sedikit mendapat masalah di mana posisinya sempat merosot hingga posisi ke-6. Kembali ke tempat teratas, pada putaran ke-19, Joan Mir yang berada di urutan ketiga berhasil menempel Valentino Rossi yang berada di urutan kedua. Sementara Morbidelli masih memimpin jauh ke depan. Sayangnya, rekan Franco Morbidelli yakni Fabio Quartararo kembali terjatuh dari motor. Kali ini, ia pun terpaksa menyelesaikan balapan secara cepat. Hingga 8 lap tersisa, persaingan sengit terjadi pada perebutan urutan kedua. Bahkan, bukan hanya Valentino Rossi dan Joan Mir, Bagnaia ikut bersaing memperebutkan urutan kedua. Hingga akhirnya secara perlahan, Francesco Bagnaia mampu melewati Joan Mir dan Bagnaia duduk di posisi kedua. Urutan pertama hingga ketiga, yakni Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, dan Valentino Rossi tak mengalami perubahan hingga menyentuh detik-detik akhir balapan. Akan tetapi, petaka bagi Valentino Rossi, ia gagal mempertahankan posisinya di lap terakhir. Pembalap Suzuki, yakni Joan Mir, secara mengejutkan mampu menyalip Valentino Rossi. Alhasil, ketika balapan berakhir, Morbidelli sukses memastikan kemenangan. Sementara urutan kedua dan ketiga berhasil ditempati oleh Bagnaia dan Joan Mir. Berikut hasil lengkap balapan MotoGP San Marino 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.